Dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahyaman di channel Sound Kompor. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Apabila video bermanfaat jangan lupa di share. Oke, baik, sini monggo. Oke, di video sebelumnya saya sudah berjanji bahwa saya akan mencoba bris yang saya modifikasi pada box planar. Karena saya orangnya suka utik-utik, ya jadi tak variasi. Namun tetap ukuran box ini skemanya persis punya Mbak Suro. Namun peletakan speaker ini saya menunjukkan sekitar semene, sekitar panjangnya ini lah. Biar saya ambil ya, gitu. Terus brisnya saya buat bolong-bolong. Sesuai video kemarin saya sudah menjelaskan bahwa saya terinspirasi dari box JBL, box das kayak gitu. Jadi tak buat aplikasinya sama box planar kayak gimana gitu. Nah, kemudian saya pakai speaker BNC TBX buatan Itali, original. Boxnya triplek sederhana biasa. Atasnya pakai 2-way BNC. Oke, langsung saja kita host mic ini kita pakai. Ini Mas lihat kan saya gitu. Mic pakai Behringer UMC 8000. Kemarin adanya Mas, micnya ini pakai apa? Mic kondensor UMC 8000. Harganya piro Mas? Sekitar kalau nggak salah 900.000 sampai sejutaan lah. Katakan sejutaan. Kemudian kabel ini pakai biasa. Ini pakai kabel Canary. Ada yang Canary, ada yang Jumbo. Oke, langsung aja kita host. Ini kayak rakat biar agak bagian. Oke, kita soundcardnya pakai Behringer UMC 404. 404 ini di sini dia lebih panjang. Jadi ini implikasinya masuk ke in, kemudian outnya dikembalikan ke channel 2. Jadi nanti diolah, makanya bisa hasil ada feedbacknya seperti ini. Volume jangan lupa disesuaikan dengan yang data sheetnya di sini biar tidak over, oke. Kemudian aplikasi pakai Smart Live 7, saya juga punya Smart Live 5 kayak gitu. Dan apalagi mixer pakai Yamaha OIV 96 ya. OIV 96 adalah mixer yang digunakan pada era dulu buat studio rekaman kayak gitu. Efeknya banyak sekali. Itu aksesoris ada di sini coba. Ya, aksesoris saya buat flat ini, yang ini buat mid hack. Tujuannya itu biar nggak terlalu terbebani. Jadi ini saya buat flat. Nah, tidak ada akal-akal dari flat. Kemarin juga flat. Pakai depressor Nexo ini. Hanya volume kayak gitu. Oke, langsung saja kita buka. Sebelumnya kita berhentikan dulu mulai dari awal. Nah, oke, ping noise klik. Oke, kita play. Nah, kelihatan Mas ya? Nggak silau kan? Nggak. Aman. Oke. Kita angkat. Bisa dilihat teman-teman bahwa di sini kita fokus pada dari sana. Kita fokus pada data sheetnya. Kayaknya nggak kelihatan yang di sini. Gimana caranya biar saya kelihatan? Nah, ya. Kita fokus pada fase. Kalau kita lihat sesama di sini, pengukuran kurang lebih dari speakernya matanya 2 meter. Oke, laptopnya segera nge-lag. Dia naik 0 dB, titik 37 Hz sampai nolnya kembali di sini titik 280 katakanlah. Nah, titik naiknya, kenapa ini waktu dikatakan di sini 0? Dari 0 tuh tinggi ini turun karena dia tidak ada frekuensi yang masuk. Kelihatan Mas ya? Tidak ada frekuensi yang masuk sampai dengan 0 ya. Nah, jadi 30 sampai, coba agak dekat aja Mas. Nah. Coba. Nah, ini kelihatan ya? Kurang dekat tapi 30 sampai 0 masuk. Tapi dia frekuensinya nggak sampai, sedikit sekali. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita mulai dari titik 0, ini dia kalau kita naikkan fasenya.
300 mengalami penurunan sampai titik nolnya di 183. Artinya apa buat teman-teman? Di frekuensi yang paling tinggi ini, respon yang paling tinggi, fase yang paling tinggi, polar yang paling tinggi 50 Hz katakanlah 50 Hz sampai karena 200. Nah, jadi frekuensi 50 Hz ini sampai 200 adalah titik tertinggi dari box planar yang bridge-nya dibalik kayak gitu. Jadi di frekuensi 50 Hz sampai 200 Hz itu dia adalah titik dominannya atau titik tuningnya gitu. Jadi kita dapat mengetahui dari data tersebut kayak gitu. Kemudian untuk respon daripada titik 0, ini bisa dilihat sama-sama di sini. Titik 0 hampir flat di frekuensi sekitar 4 kilo, jadi dia 4 kilo turun. Jadi dia ini adalah kesinambungan berhubungan. Jadi untuk mid low-nya, low mid low, low murni, mid low mid nggak ada masalah, gandeng. Jadi mid low low mid sub low-nya tembak. Terus poin yang kedua 45 Hz atau 50 Hz sampai 200-nya titik 0 di sini. Sebentar. Sampai 140 adalah titik tertinggi daripada fase yang naik ini. Nah, di sini. Oke. Nah, jadi daerah sini adalah daerah maksimalnya. Nanti kita buktikan dengan pengukuran laku low subnya overnya gimana. Ya jelas kalau kita melihat data seperti ini bahwa planar yang kita variasi bridge-nya ini kurang subwoofer, kurang blur. Kalau dibandingkan yang kemarin Mas, oke, saya bandingkan dengan yang kemarin pengukuran yang polaritas positif, bridge-nya standar, persis miliknya Mbah Suro. Oke, saya kurangi volumenya dulu biar sama. Kita samakan titik nolnya saja. Oke. Nah, ini perbedaannya tipis sekali. Perbedaannya tipis sekali. Nggak bisa kita lihat. Yang ungu ini nggak kelihatan nih, saya edit dulu lah. Guys, kelihatan ya. Jadi ini frekuensi motor ini nggak sampai segini. Jadi kurang lebih sama, namun dia lebih naik 60, 100-nya dia lebih nendang. Jadi bridge yang kita kasih lubang lebih nendang. Namun untuk rendah sekali ini minus 96 dB di frekuensi 30 sampai 40 menang ya bridge, atau lebih tinggi dB-nya bridge yang sederhana, bridge yang biasa. Jadi kalau bridge-nya kita kasih hole atau kasih lubang, mid low-nya di frekuensi 60 sampai 100 ya lebih lari kayak gitu. Jadi artinya secara frekuensi yang dikasih bridge atau kasih lubang, low kick drumnya lebih berasa, tendangannya beda-beda saja. Untuk pasenya kalau kita lihat gandeng yang bridge yang ini loh, bridge yang ini sama-sama sudah kita fan delay kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah untuk ini bisa dilihat ini kan dia lebih tinggi. Mid low terawaknya memang unggul yang bridge yang standar, bridge yang biasa. Namun kalau cari yang low lebih dominan dubnya, bridge yang lubang. Jadi perbedaannya ada di situ tadi. Nah, kalau teman-teman buat kick drum, monggo antara bridge yang biasa dan bridge hole tinggal pilih saja. Ini datanya seperti ini kayak gitu. Datanya seperti ini. Apalagi ya untuk selebihnya mid
sampai 2 kilo katakanlah sampai 800 1 kilo sama saja tidak ada pengaruh, cuma daerah 200 300 100 sampai 300 Hz dia mengalami penurunan untuk yang brace yang standar. Namun mohon maaf, brace yang whole ya, yang hijau. Namun untuk sampai midnya rata, jadi cepet kawin, cepet nyambung sama yang mid headnya, low mid headnya cepet nyambung karena berada pada titik standarnya 0 ya di sini. Oke ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih apabila ada kurang lebihnya. Mau saya minta maaf sebesar-besarnya. Apabila ada ditanyakan, mohon jangan lupa untuk like, subscribe channel Kompor Ngebul, akan ada video-video terbarunya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planner Mania, salam Kompor Ngebul, salam Kompor Family.